Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Batam Lubuk Baja. Sebelum kita mengawali seluruh kegiatan kita dalam satu hari ini. Untuk itu, mari sejenak mendengarkan firman Tuhan untuk menerangi langkah dalam satu hari ini dan juga memberkati, menuntun apa yang akan kita lakukan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah, Bapa Tuhan kami yang di surga, untuk setiap kebaikanmu dalam kehidupan kami, dan juga untuk setiap kasihmu yang begitu besar, menyertai kehidupan kami, hingga kami boleh ada pada saat ini dalam keadaan sehat. Sebelum kami mengawali seluruh kegiatan kami dalam satu hari ini, firman-Mu yang akan kami dengarkan kiranya boleh menjadi suluh pelita bagi kehidupan kami, agar setiap langkah kami, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami dituntun oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 23 Maret 2023, tertulis dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 16. Dikatakan demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam bahasa Batak dikatakan, akupni sudenai jalo hamuma lobu-lobu haposeauni. Hai tobak kamudo marhite siani, sude subia apini parjahati. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah perjuangan. Demikianlah ungkapan yang pernah kita dengar dalam kehidupan ini. Dan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa keadaan dunia pada saat ini semakin hari semakin tidak baik. Persaingan hidup yang tidak sehat semakin banyak dan semakin memberatkan kehidupan manusia. Belum lagi ditambah dengan kebutuhan hidup
manusia yang semakin tinggi dari hari ke hari. Bahkan kejahatan manusia pun semakin merajalela di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, bagaimanakah supaya hidup kita terhindar dari semua sikap dan perilaku yang ada di sekitar kita, yang dapat membawa kita jatuh, yang dapat membawa kita kalah di dalam peperangan dan juga perjuangan kita di dalam hidup ini. Bagaimanakah supaya kita terhindar dan dapat menang melawan kejahatan dan juga musuh? Untuk itu kita memerlukan perlengkapan perang yang diantaranya adalah perisai iman. Perisai adalah alat pelindung diri yang dipakai oleh seorang prajurit ketika berperang melawan musuh, agar melalui perisai itu ia terlindungi dan terhindar dari serangan panah api. Maka kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita, Paulus mengajak melalui suratnya kepada jemaat di Efesus dan juga mengajak kita semua supaya kita memakai perlengkapan senjata iman dalam menghadapi serangan musuh di segala perkara, di segala situasi, di segala kondisi dan keadaan hidup yang kita jalani. Agar kita dapat terhindar dan terlindung dari panah api kejahatan dan tipu muslihat iblis yang datang menyerang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita memang diperhadapkan dengan peperangan rohani yang tidak pernah berhenti menyerang kehidupan orang-orang percaya melalui api ketakutan, keraguan, kebimbangan, dan ketidakpercayaan beserta dengan keinginan-keinginan daging kita. Tujuannya adalah supaya orang yang percaya itu tidak lagi mau percaya kepada Tuhan dan juga tidak lagi percaya akan janji Tuhan. Untuk itulah Paulus mendorong orang Kristen untuk memakai seluruh perlengkapan senjata Allah untuk mengadakan perlawanan sampai akhirnya kita tetap berdiri. Apa saja perlengkapan senjata rohani itu? Kalau kita melihat dalam firman Tuhan di pasal 6 ini ayat 14 hingga ayat 18, kita diajak untuk memakai ikat pinggang kebenaran dan baju cirah keadilan. Yang kedua, kita diajak untuk memakai kasut atau sepatu kerelaan untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, yaitu memakai perlengkapan senjata rohani, yaitu perisai iman, ketopang keselamatan, dan pedang roh. Dan senjata yang terakhir yang dianjurkan oleh Paulus kepada kita yaitu doa sebagai kekuatan rohani dan tetap berjaga-jaga. Sebab kalau kita tidak memakai senjata rohani yang diberikan kepada kita, dan ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Bahkan kita akan kalah dalam peperangan yang sedang kita hadapi. Untuk itu kita memerlukan juga campur tangan Tuhan untuk menolong, melindungi dengan perisai iman yang kita miliki, yaitu firman Tuhan, maka kita akan dapat dimenangkan. Dan kita tidak dapat lagi dengan mudah diombang-ambingkan situasi, melainkan kita menjadi orang-orang pemenang
dan kita juga menang atas segala situasi dan keadaan yang kita hadapi. Maka seburuk apapun keadaan yang sedang kita hadapi pada saat ini, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena iman sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan iman sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Dan dengan iman kita dapat mematahkan setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh si iblis. Maka milikilah iman yang teguh supaya kita mampu bertahan di tengah goncangan dunia dan kita mampu mengalahkan musuh yaitu iblis. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada saat ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami, supaya kami memakai perlengkapan senjata rohani kami, terutama perisai iman kami, yang dapat melindungi kami dari serangan-serangan kejahatan dan juga tipu muslihat si iblis, sehingga iman kami boleh dapat bertumbuh dengan baik ketika kami percaya dan ketika kami setia dan ketika kami mau taat akan firman dan janji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam keadaan dan situasi yang buruk sekalipun itu Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika Tuhan turut campur tangan dalam setiap proses kehidupan kami ini, dalam setiap langkah kehidupan kami, terlebih ketika kami menghadapi pergumulan, maka melalui iman kami, apa yang tidak mungkin dipikirkan oleh dunia dan manusia, Tuhan mampu melakukan itu bagi kehidupan kami, bagi orang-orang yang percaya dan yang menyerahkan kehidupan kami seluruhnya kepada Tuhan. Maka lepaskan kami Tuhan dalam satu hari ini ketika kami terkubur oleh karena situasi, oleh karena beban yang berat, agar kami boleh bersuka cita di dalam kehidupan kami ini. Dan kami juga dapat bersuka cita dalam melakukan aktivitas kami dalam satu hari. Terima kasih Tuhan. Kami membawa saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang menghadapi pergumulan di dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduan mereka Tuhan, kiranya melalui iman-Mu, melalui kasih-Mu yang begitu besar, kiranya Tuhan memberikan sesuai dengan kehendak. Terpujilah Engkau Tuhan kami, hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Shalom.